Halo. Kami dari kelompok 2 kelas 10-11 pelajaran informatika akan mempresentasikan tentang komputer generasi ketiga. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Najwa Aura dan rekan-rekan saya. Saya Nika Artadia. Saya Dora Altia. Saya bakal tahun dulu. Era silikon, revolusi komputer generasi ketiga, tahun 1964 sampai 1970-an. Bagaimana sirkuit terpadu mengubah ukuran, kecepatan, dan masa depan teknologi dunia. Sirkuit terpadu atau integrated circuit adalah teknologi yang menggabungkan banyak komponen elektronik seperti transistor dan transistor ke dalam satu chip kecil dari silikon. Teknologi ini membuat ukuran komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat dalam memproses data, dan lebih hemat energi. Karena adanya sirkuit terpadu, komputer tidak lagi sebesar ruangan seperti dulu. Perkembangan ini juga membuka jalan bagi teknologi modern seperti komputer pribadi, laptop, dan smartphone yang kita gunakan sekarang. Titik kritis generasi kedua. Pada awal 1960-an, transistor telah berhasil menggantikan tabung vakum. Namun, teknologi ini memiliki batas maksimal, suhu ekstrem. Kumpulan transistor masih menghasilkan panas yang terlalu tinggi. Batas ruang, komputer masih terlalu besar dan memakan banyak tempat. Efisiensi rendah, membutuhkan energi besar dengan kinerja yang mulai tidak mampu memenuhi kebutuhan komputasi industri modern. 3. Jembatan menuju komputer modern. Kesimpulan, komputer generasi ketiga membuktikan bahwa sirkuit terpadu adalah masa depan umat manusia. Era ini meletakkan fondasi yang sempurna bagi pemenuhan mikroprosesor seperti Intel 4004 pada tahun 1971 yang kelak akan melahirkan komputer generasi keempat. Komputer pribadi PC yang kita gunakan saat ini. Dari mesin seukuran ruangan menyusut ke meja kerja hingga akhirnya masuk ke dalam saku kita. Akhirnya ada penemuan terbesar yaitu sirkuit terpadu atau yang disingkat dengan SOI. Solusi untuk masalah transistor lahir pada tahun 1958 melalui inovasi Jack Kilby dari Texas Instruments. Sirkuit terpadu atau yang bisa kita sebut sebagai integrated circuit memungkinkan pemadatan ribuan komponen elektronik ke dalam satu keping silikon kecil. Ini adalah momen di mana komputer mulai menyusun secara fisik, namun kemampuannya melonjak sangat tajam. Berikutnya ada anatomi chip yang terbagi menjadi dua, yaitu SLT versus MST, yang dimana SLT merupakan singkatan dari Solid Logic Technological. Yaitu transistor dan dioda masih diletakkan secara terpisah di dalam satu tempat yang jauh lebih besar. Lalu selanjutnya ada ciri utama komputer generasi ketiga. Yang pertama ada kacamata kilat, mampu memproses instruksi dalam hitungan nanosekon atau miliar observasi per detik. Yang kedua ada multi-programming. Sistem operasi memungkinkan mesin menjalankan beberapa program secara simultan. Yang ketiga ada kapasitas raksasa. Memori utama mampu menyimpan hingga ratusan ribu karakter data. Dan yang terakhir ada efisiensi daya. Penggunaan listrik jauh lebih hemat dibandingkan generasi sebelumnya. Berikutnya ada revolusi perangkat lunak. Generasi ketiga bukan hanya tentang perangkat berat. Ini adalah era di mana perangkat lunak mulai mengambil peran sentral. Sistem operasi penggunaan operating sistem yang terpusat untuk memonitor dan mengvalidasi memori komputer. Bahasa tingkat tinggi, bahasa program yang lebih berat dengan bahasa manusia seperti Fortran, COBOL, dan BASIC menjadi standar menggunakan para programmer. Dari utama komputer generasi ketiga yang pertama ada kecepatan kilat, mampu memproses instruksi dalam hitungan nanosekon, kemudian mendetik. Ya, ada multi-programming. Sistem operasi memungkinkan mesin menjadi secara serentak. Yang ketiga ada kapasitas raksasa.
Memori utama mampu menyimpan hingga ratusan ribu karakter data. Dan yang terakhir ada efisiensi data. Penggunaan listrik jauh lebih hemat dibandingkan generasi sebelumnya. Berikutnya ada revolusi perangkat lunak. Generasi ketiga bukan hanya tentang penggunaan operating yang terpusat untuk memonitor dan mengoordinasi memori. Interaksi manusia dan mesin. Komunikasi dengan komputer menjadi jauh lebih interaktif. Era ini menjadi saksi pengembangan alat input output revolusioner yang disebut dengan terminal display visual. Dalam pertama kalinya, komputer dapat menampilkan gambar dan grafik langsung di layar monitor serta memiliki kemampuan melakukan komunikasi data antar komputer di jaringan. Kita hasil kelebihan dan kekurangan komputer generasi ketiga. Pada kelebihan yang pertama, komputer generasi ketiga memiliki performa yang maksimal karena ia menggunakan IC atau integrated circuit dibandingkan dengan generasi sebelumnya yang hanya menggunakan tabung vakum. Lalu keunggulan yang kedua yaitu lebih praktis. Komputer generasi ketiga membawa desain fisik yang jauh lebih kecil dibandingkan generasi pertama atau kedua. Karena tidak konsentrasi dan keandalan yang tinggi. IC membuat komponen tidak mudah rusak dan lebih efisien serta dapat menjalankan program lebih dari satu aset secara bersamaan. Di sisi lain, komputer generasi ketiga memiliki keterbatasan yang cukup riskan. Yang pertama yaitu harga yang masih fantastis, yang kedua masalah suhu, dan yang ketiga adalah infrastruktur fisik. Untuk harga yang fantastis, ini menyebabkan komputer generasi ketiga hanya dapat dipakai di beberapa instansi seperti sekolah, universitas, ataupun partner pemerintah.